Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan kalian di rumah dalam kondisi sehat dan ibu pun di sini dengan mengajar dari rumah juga dalam kondisi sehat. Sesi kita hari ini sangat sulit, yaitu tentang praktek untuk penyimpanan arsip. Jadi dengan segala pertimbangan bahwa sesi minggu depan sampai dengan sesi ke-10 setelah UTS kita akan melakukan loncat ke sesi ke-10. Jadi tentang materi tentang alat kearsipan dan sebagainya. Namun untuk hari ini kita akan masuk ke sistem penyimpanan arsip dulu yang sifatnya indexing, ya, indexing. Nah, untuk itu kita perlu pahami bahwa sistem penyimpanan arsip itu ada 5, yaitu pertama alphabetical filing system, yang kedua adalah numerical filing system, yang ketiga adalah subject filing system, yang keempat adalah geographical filing system, dan yang kelima adalah chronological filing system. Nah, untuk sistem alfabetikal ataupun sistem yang lainnya, tentunya harus mengetahui dulu istilah-istilah dalam penyimpanan arsip. Salah satunya ada yang katanya caption. Caption itu apa sih? Caption itu adalah kata tangkap. Dalam hal ini kata tangkap adalah bagaimana kita mengambil kode atau kata tangkap di dalam surat. Contohnya misalkan surat ini. Kalau surat ini adalah surat yang masuk, maka captionnya adalah kepala surat yang di sini. Atau kalau surat lamaran pekerjaan berarti nama pengirim suratnya. Nah, jikalau surat yang keluar, maka captionnya ada yang di sini. Ada yang di sini, ini captionnya. Ya, oke. Yang kedua adalah kode. Kode itu apa? Kode adalah tanda yang tertulis atau ditulis di atas arsip. Ya. Jadi kata yang tertulis atau ditulis itu maksudnya adalah dari caption yang kita ambil tadi itu dijadikan suatu kode, ya. Mohon maaf tadi untuk yang caption, untuk tadi yang di sini itu adalah untuk yang alfabetikal. Kemudian kalau diambil yang captionnya ini, ya, untuk surat keluar itu adalah kronologikal. Kalau untuk yang surat yang masuk itu adalah tanggal terima suratnya. Kemudian kalau yang diambil dari di sini, kalau di sini ada tempatnya atau di sini ada Bandung, berarti itu geographical filing system. Nah, untuk yang permohonan juri, misalkan di sini ada suratnya adalah permohonan juri, ya. Itu nanti dilihat kodenya. Kodenya ada di lab kebetulan. Seperti misalkan PM.02 itu kemudian KEU.03 itu bagian pemasaran, kemudian bagian keuangan. Kemudian kalau pemasarannya ada 000.010, itu semua ada di lab. Ya, hanya untuk kode-kode yang tadi yang menggunakan PM.02, PM.03, KEU.02 itu namanya subject filing system. Tapi kalau 000.010 atau 100.110 itu yang disebut dengan numerical filing system. Baik, untuk selanjutnya tadi udah kode yang tadi menunjukkan untuk alfabet di sini ini kronologikal, kemudian yang di sini untuk nama tempatnya geographical filing system, untuk yang captionnya perihal adalah subject filing system dan numerical filing system. Kemudian kita berlanjut kepada coding. Coding itu adalah aktivitas membubuhkan kode. Jadi kode yang kita ketahui tadi akan dicantumkan di sini, di pojok kanan atas menggunakan pensil, karena arsip itu tidak boleh dicoret-coret, ya, maka menggunakan pensil. Itu yang disebut dengan coding. Kemudian ada istilah indeks. Indeks itu adalah daftar atau tabel yang berisikan primer atau heading atau subjek dan sekunder atau subsubjek atau subheading atau tersier atau
heading, sub-subheading atau sub-subsubjek, atau tersier 2 atau sub-sub-subheading atau sub-sub-subsubjek, atau tersier 3 atau sub-sub-sub-subheading atau sub-sub-sub-subsubjek yang terdiri dari urutan huruf atau nomor atau gabungan huruf dan nomor. Itu yang disebut dengan indeks. Sedangkan indexing adalah aktivitas menguraikan caption yang hari ini nanti Ibu terangkan mengenai bagaimana untuk indexing. Kemudian istilah yang lain yang sering kali dilakukan adalah abjad. Abjad itu adalah huruf yang kita ketahui A sampai Z, yaitu ada 26 huruf. Kemudian dilanjutkan dengan mengabjad adalah mengurutkan huruf dari A sampai Z sehingga menghasilkan suatu makna. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana tata cara indexing yang nantinya memunculkan kode untuk membubuhkan di pojok kanan atas, dan yang terakhir adalah mengabjad. Oke, kita lihat bagaimana kita untuk mengindeks.